Salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memelihara kehidupan kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan atau membahas satu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan topik sakit batin. Dalam topik tersebut setidaknya kita akan membahas atau menjawab 3 pertanyaan, antara lain apa yang dimaksud dengan sakit batin dan kenapa sakit batin dapat terjadi kepada seseorang, dan ketika kita sudah mengetahui hal yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi, maka bagaimana sikap kita dalam mengantisipasi atau memberikan solusi kepada orang yang mengalami masalah tersebut sehingga dia dapat terbebas dari situasi tersebut. Untuk pertanyaan pertama sehubungan dengan definisi sakit batin ialah situasi atau kondisi jiwa seseorang yang mengalami berbagai tekanan yang kecenderungannya bertentangan dengan batin atau hati dia, sehingga menimbulkan berbagai ekspresi yang tidak mengenakan, antara lain seperti emosi, frustasi, cepat marah, egois, suka menyendiri, dan bahkan bisa pada satu tindakan yang lebih ekstrim, yaitu dapat bunuh diri. Dan untuk pertanyaan kedua ialah hal yang menyebabkan masalah itu dapat terjadi. Dan masalah tersebut disebabkan karena adanya 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kita terhadap kehidupan kita ke depannya seperti apa dan dengan realita yang terjadi. Dengan kata lain, kita sudah melakukan atau merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan atau terobosan-terobosan yang kita lakukan, tetapi detik-detik tercapainya terobosan yang kita buat itu malah menjadi berantakan atau bahkan menjadi hancur, dan hal itu merupakan satu penyebab sakit batinnya karena ketidakberhasilan pada tujuan yang sudah kita rancangkan secara matang-matang. Dan faktor yang kedua ialah faktor eksternal, di mana faktor tersebut berasal karena adanya ketidaksinkronan atau ketidakrelevanan antara otoritas dengan apa yang kita harapkan atau apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita. Hal ini sering terjadi kepada orang tua dan anak, di mana orang tua tanpa memperhatikan hobi, kegemaran atau bidang yang ditekuni anak, seperti misalnya seorang anak memiliki kemampuan untuk menulis atau menjadi seorang pelukis atau memiliki cita-cita sebagai orang yang ahli dalam bidang hukum, tetapi orang tua menuntut anaknya harus menempuh profesi sebagai ahli matematika misalnya. Tetapi karena seorang anak tahu posisinya sebagai anak dan harus taat dan tunduk kepada otoritas orang tua, maka dengan terpaksa anak tersebut akan menurut. Dan tetapi yang menjadi konsekuensinya ialah ketika seorang anak tidak memberikan hasil yang maksimal dengan apa yang orang tua harapkan dalam diri anak tersebut untuk dapat dia raih, maka kebanyakan orang tua lebih menuntut atau bahkan sampai menuntut atau mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan bagi hati seorang anak, sehingga hal itu dapat melukai perasaan atau melukai hati atau batinnya seorang anak tersebut, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan satu sakit batin atau bahkan bisa berunjuk pada satu dendam. Dan hal itu akan sangat bahaya pada kehidupan anak di masa yang akan datang. Dan bukan berarti ketika kita mengetahui realitas semacam ini maka kita mengabaikan otoritas yang berasal daripada orang tua. Tapi poin yang dimaksud pada
pembahasan ini ialah adanya relevansi antara otoritas dan keinginan seorang atau kemampuan seorang anak terhadap bidang yang dianjurkan atau diharapkan oleh orang tua kepada anak tersebut, sehingga memiliki manfaat yang saling memberikan kebanggaan baik dalam diri seorang anak, terlebih-lebih kepada orang tua. Dan ketika itu saya mengetahui latar belakang penyebab ini, maka bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang mengetahui atau menemui orang yang terkena masalah tersebut, terutama kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya yang merupakan anggota tubuh Kristus. Dan sebelum kita masuk kepada solusi terhadap masalah yang terjadi, saya akan mengajak kita untuk merenungkan dan memahami kata-kata seorang Martin Luther dalam buku yang dituliskan oleh David Paulism yang berjudul Mengatakan Kebenaran dalam Kasih, di mana kata-kata yang disampaikan beliau memiliki makna yang sangat dalam, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari dan terlebih-lebih dalam topik yang sedang kita bahas ini. Dan beliau berkata bahwa karena kehidupan bukanlah kebenaran, melainkan pertumbuhan dalam kebenaran, bukan kesehatan melainkan kesembuhan, dan bukan seperti apa melainkan akan menjadi apa, dan bukan istirahat melainkan latihan. Kita belum menjadi sebagaimana adanya, tetapi kita sedang bertumbuh ke arah tersebut, dan proses belum berakhir tetapi sedang berlangsung. Ini bukanlah akhir, melainkan adalah jalannya, dan belum semua bercahaya dalam kemuliaan, tetapi sedang dimuliakan. Nah, dari perkataan beliau itu kita pasti memiliki pemahaman dan perspektif yang berbeda ketika kita mendengarkan atau membaca perkataan tersebut. Dan dalam konteks ini saya menyimpulkan atau saya memahami atau saya mengambil satu statement dalam diri kita yang harus kita renungkan dan ingat, ialah bahwa tak ada pemulihan tanpa adanya kesakitan dan penderitaan, serta tak ada pemuliaan tanpa adanya kehinaan. Dan ketika kita memahami statement tersebut, maka kita sebagai orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus akan memiliki kesadaran, akan memiliki kepekaan terhadap sesama kita yang sedang memiliki masalah. Dan untuk itulah ada setidaknya 3 solusi berdasarkan perkataan dan statement yang berasal daripada perkataan beliau tersebut. Dimana solusi yang pertama ialah kita sebagai orang yang peduli, yaitu kita sebagai orang Kristen harus memiliki sikap empati terhadap orang yang memiliki masalah tersebut, karena dengan itu kita akan mengetahui lebih dalam, bahkan membangun sebuah hubungan yang lebih akrab dan dekat lagi terhadap orang yang sedang ada masalah tersebut. Dan solusi yang kedua ialah mampu mengubah atau memanfaatkan situasi keadaan orang yang sedang bermasalah menjadi situasi yang dapat menghibur, sehingga orang yang terkena masalah atau sedang menghadapi masalah tidak merasa bahwa beban masalah yang ia pikul itu sangat berat. Tetapi dengan kita menghibur, dengan kita mengajak dia ke tempat yang menyenangkan atau tempat rekreasi, dia dapat memiliki atau merasakan ada sebuah kekuatan baru yang ada dalam diri dia dan memberikan kekuatan pada diri dia. Dan untuk itulah solusi yang ketiga, kita sebagai orang yang peduli terhadap sesama yang memiliki masalah, ialah bahwa kita harus bekerja sama, bersama-sama mencari titik terang atau titik fokus masalah dari orang yang mengalami sakit batin, sehingga orang yang menghadapi atau
mengalami masalah tersebut tidak merasa bahwa dia cuman sendiri atau dia kesepian dan tidak memiliki teman atau sahabat atau partner yang dapat memberikan solusi. Tetapi dengan kita menyatakan kepedulian kita dalam bentuk bersama-sama mencari dan memberikan solusi kepada dia, maka dia tidak akan merasakan bahwa beban masalahnya tersebut sangat berat sekali, melainkan sedikit lebih ringan, bahkan tidak merasakan bahwa dia sedang terkena sedang menghadapi masalah, karena kita sebagai orang atau sahabat tetap berada, tetap mendampingi, tetap memberikan support dan semangat terhadap sesama kita tersebut. Dan yang paling penting ialah ketika kita menjadi seorang sahabat, menjadi seorang yang peduli terhadap orang-orang yang memiliki masalah sakit batinnya itu, ya kita harus tetap berdoa, karena hanya dengan doalah segala permohonan kita, segala harapan kita, segala keinginan dan kemauan kita dapat dijawab oleh Tuhan. Karena doa merupakan jembatan kita untuk membangun sebuah hubungan, menyatakan keinginan dan menundukkan serta menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semuanya.